Tak mau akui kesalahan, Denise Caryesta tagih janji Haji Faisal mau laporkan dirinya ke polisi. Tak gentar dengan somasi dari keluarga Haji Faisal, Denise Caryesta tunggu dilaporkan ke polisi. Diketahui beberapa waktu lalu ia mendadak disomasi secara terbuka oleh ayah Bibi Andriansyah, Haji Faisal. Alih-alih meminta maaf agar masalah tak melebar, Denise Caryesta justru berlaku sebaliknya. Ia bahkan sempat menantang pihak Faisal untuk melaporkannya ke polisi. Ternyata tantangan tersebut bukan cuma omong kosong belaka. Kalau dia mau somasi, ya bebas-bebas aja, laporin aja. Semua warga Indonesia bebas kok mau laporin siapa saja. Cuma masalahnya, ya paling bikin malu dirinya sendiri karena gak berkompeten, kata Denise Caryesta, dilansir dari YouTube Populer Seleb. Dan lagi-lagi Denise Caryesta berulah dengan menagih laporan Faisal terhadapnya. Pasalnya, Denise Caryesta merasa tidak bersalah dengan menghina Fuji, seperti yang diberitakan. Ucapan Denise Caryesta yang menantang ayah Fuji tersebut diungkapkannya lewat unggahan di Instagram. Dalam caption unggahan terbarunya, wanita 28 tahun itu bahkan menyebut jika somasi yang diucapkan pihak Faisal hanya omong kosong belaka. Gak ada yang jadi laporin aku, semuanya omdo, tulis Denise Caryesta. Dilansir Tribun Style dari Instagram @denise_caryesta91 pada Senin 14 Maret 2022. Unggahannya itu langsung dikomentari beragam dari netizen. Tak sedikit dari mereka yang justru geram lantaran Denise Caryesta tak kunjung sadar akan kesalahannya. Seperti yang ditulis @kelvinstylord. Ngerti disomasi nggak sih mbaknya? Kalau mbaknya tidak sadar, ya baru digugat. Masih disomasi, belum dilaporin. Ilmu diperbanyak, jangan nyinyir aja yang dibanyakin, ujarnya. Sementara itu, menurut @tata VNK, Mbak tuh butuh manajer nggak? Tuh ada yang lagi cari kerjaan, namanya Gating. Menurut @eva_yulianti97, sabar say, mungkin lagi diproses, semangat, ujarnya. Dan dilanjutkan oleh @tumala20. Mbaknya nggak sabaran banget sih, sabar dulu dong, ntar juga dilaporin. Sebelumnya, Denise Caryesta telah disomasi secara terbuka oleh keluarga Haji Faisal, ayah mendiang Bibi Andriansyah. Somasi tersebut dilayangkan padanya lantaran pihak Faisal merasa dirugikan atas ucapan Denise Caryesta. Diduga bahwa Denise Caryesta telah menghina Fuji dengan menyebut kekasih tarik Halilintar itu sebagai pelakor. Alih-alih meminta maaf agar masalah tak melebar, Denise Caryesta justru berlaku sebaliknya. Ia merasa tak melakukan kesalahan dengan menghina Fuji seperti yang diberitakan. Gue gak merasa kok, mau apa lu? Ucapnya dilansir Tribun Style dari YouTube Populer Seleb pada Sabtu 12 Maret 2022. Denise Caryesta justru menuding balik jika keluarga Fuji ingin numpang eksis dengan cara mensomasi dirinya. Kalau mereka mencoba mensomasi saya, ya berarti mereka pansos, kata Denise Caryesta dengan percaya diri. Karena kalau dia pengacara yang pintar, dia kagak bakal somasi saya. Karena kalau pengacara pintar itu menyelidiki kasus, omongan saya dari awal sampai akhir, ujarnya. Dan bisa membedakan mana yang pertanyaan, mana yang pernyataan, tambahnya lagi. Saat ini Denise Caryesta menanggapi somasi terbuka dari Faisal dengan santai. Selebgram tersebut bahkan menantang pihak Faisal jika bersikukuh ingin melaporkannya. Ia menyebut keluarga Fuji akan merasa malu apabila memperkeruh masalah ini dengan membawa ke ranah hukum. Kalau dia mau somasi ya bebas-bebas aja, laporin-laporin aja.
Semua warga Indonesia bebas kok mau laporin siapa saja. Selain menyebut Fuji sebagai pelakor, ini 6 kontroversi Denise Caryesta lainnya. Belakangan, TikTok sedang digaduhkan dengan video-video yang diunggah oleh kreator bernama Denise Caryesta. Perempuan pemilik toko bunga Fleur DDC ini dinilai meresahkan warganet karena pernyataannya soal orang kaya yang ia unggah di akun TikToknya. Tak sedikit warganet hingga influencer memberikan komentar soal Denise. Bahkan beberapa Crazy Rich Surabaya turut menertawakan unggahan Denise tersebut lewat konten mereka di TikTok. Saking banyaknya komentar negatif tentang dirinya, tak sedikit warganet yang melaporkan akun Denise hingga akun Instagramnya kini tak bisa lagi ditemukan. Berikut beberapa kontroversi Denise Caryesta yang membuat dirinya panen hujatan dari warganet. 1. Berseteru dengan keluarga Uya Kuya. Belum lama ini Denise Caryesta berseteru dengan keluarga Uya Kuya hingga Uya mengirimkannya karangan bunga duka cita ke rumah Denise. Hal ini bermula saat Denise menggunakan jasa Nino Kuya, anak Uya, untuk mempromosikan toko bunga miliknya. Namun 1 hari setelah mempromosikan toko bunga milik Denise, Nino malah mempromosikan toko bunga lain. Hal ini pun membuat Denise meradang dan menyindir keluarga Uya. Uya pun membalas sindiran Denise dengan mengirimkan karangan bunga duka cita ke rumah Denise. Hal tersebut membuat Denise tambah kesal dan mengatakan bahwa keluarga Uya adalah keluarga settingan. 2. Menghina pengguna Android dari brand tertentu. Denise pertama kali viral di TikTok lewat salah satu videonya yang dinilai menghina pengguna ponsel Android dari brand tertentu. Dalam video tersebut, Denise memamerkan iPhone versi terbaru, sembari mengatakan kalau ponsel tersebut hanya dimiliki oleh orang kaya. Ia juga menyebutkan kalau pengguna Android dari suatu brand adalah golongan orang yang tidak mampu dan tidak sekaya dirinya. 3. Pamer hangout di mall mewah. Dari video yang memamerkan iPhone terbaru, nama Denise langsung melesat. Banyak kreator TikTok lain yang menduetkan video tersebut, sehingga membuat namanya melambung. Tak berhenti sampai di situ, Denise membuat video lagi yang memamerkan kebersamaannya dengan teman-temannya. Ia mengatakan kalau hanya orang kaya yang bisa hangout di mall mewah seperti dirinya. Karena video tersebut, Denise semakin mendapat banyak komentar negatif. Saat ini video itu sudah dihapus oleh Denise. 4. Disebut penipu oleh tunangan Boy William. Dalam videonya, Denise tak segan mengunggah video pekerjaannya, yakni seorang pengusaha toko bunga bernama Fleur DDC. Toko yang berlokasi di Pacific Place itu disebut sebagai toko bunga premium dengan harga buket yang fantastis. Ada fakta lain yang terkuat dari toko bunga ini. Bella lewat unggahan tunangan Boy William, Karen Vandela. Fleur DDC dianggap toko penipu karena bahkan sampai membuat highlight di Instastory-nya terkait hal ini. Diceritakan dalam Instastory-nya, Karen memesan buket bunga berbentuk anjing peliharaannya untuk dikirimkan di hari Valentine. Sayangnya buket senilai 4 juta rupiah itu datang sangat terlambat dan bentuknya yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Soal ini, Denise memberikan klarifikasinya saat ia hadir sebagai bintang tamu di acara Rumpi. Ia mengatakan kalau pihaknya tidak menipu dan telah berusaha semaksimal mungkin. Terkait perbedaan bentuk, Denise mengatakan kalau itu adalah selera masing-masing. 5. Diduga memiliki banyak hutang kepada supplier bunga. Kontroversi Denise tidak berhenti sampai di situ. Sebuah akun Twitter dengan nama @jenny_andriani menyebutkan kalau Denise adalah sosok yang tidak profesional. Untuk mencukupi kebutuhan bunga di toko bunganya, ia berhutang kepada supplier florist hingga puluhan juta rupiah. Belum lunas hutangnya, Denise telah memesan kembali
ke supplier yang sama, namun menggunakan nama berbeda. 6. Masuk TV dan malah semakin mendapat komentar negatif. Meski banyak komentar negatif tentang dirinya, Denise seolah tak mempedulikannya. Ia bahkan diundang ke salah satu stasiun televisi swasta untuk memberikan klarifikasi terkait kontroversi yang dialaminya. Namun, klarifikasi yang ia berikan ternyata tidak membuat pandangan warganet berubah. Denise malah justru terus mendapat komentar negatif dari warganet. Ternyata banyak juga ya kontroversi Denise Caryesta ini. Semoga saja masalah yang dialaminya segera selesai.